Kula badhe merefresh. Zaman dulu santri itu tenanan. Saiki mbah saendi. Zaman dulu santri terbagi menjadi dua. Karena sebelum kemerdekaan negara ini nggak aman. Jenengan ampun suudon. Ulama-ulama itu kabur nang luar negeri, itu turu nang luar negeri, wapat luar negeri. Aja ngono. Dosa kualat tenan iki. Guru-guru kita itu nasionalismenya lebih tinggi dari kita. Belajarnya itu serius lebih santri daripada santri-santri yang ada. Tapi beliau-beliau itu belajar ke Mesir, belajar ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman. Dan tidak semuanya pulang. Panjenengan lihat dari ulama-ulama kuno, Syekh Khatib As-Sambasi, Ahmad Khatib As-Sambasi, itu hidup lahir pada tahun 1703, 1803. Melahir tereng. Alah, cek gue entek gantung siwur ya. Ada daun singkong paling cek. Itu seorang tokoh ulama sufi yang memadukan antara Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Ini speaker gak sekenceng nih mas. Aku kok ngotot kenceng man. Pus mentok. Mesti speaker NU ini. Nak gue Muhammadiyah wah api speaker ini. Agar sewota watu NU. Antara usul karo watu akeh watu Insyaallah. Wes gak apa-apa, tak kenceng-kencengin. Nah kenceng 5 menit kuat lah. Karena di outdoor, di luar. Apalagi mepet karo tol ini. Tapi tol ku baru kai kok. Ngantek toko saiki ku cinta. Wakeh kok iki. Saldo nih, anggar umroh sak keluarga, haji sak keluarga. Iki utuh terus ya. Iki baru. Ini mbah ngerti Gus Ipul iki ana agendane apa ora Desember kok. Ini iki. Kantornya Mbah Ya Abbas ini sebelah ini, medun lewat tol gini, ngantor tiap pagi. Moga-moga panjang umur, amin Allahumma, amin. Iku sehat. Lah itu Thariqah yang saya ikuti. Saya itu dulu. Itu awet dari santri, kemudian mondok ke Swen, termasuk kuliah ya ke Swen di Mesir, mulai dari dosen. Gak ono cita-cita biar bisa jadi dosen. Tapi gak ngelamar jadi dosen tiba-tiba. Mula gak patek kerasan jadi dosen. Mergo gak tercita-citakan gak ngelamar. Cukuplah 13 tahun pensiun dini. Langsung ngantor seperti Abah Abbas. Nang sawah. Nang kebon, nunggu di tukang, malam gambar gedung. Duit teko dewi. Amin Allahumma. Agar turah umroh, haji ngono terus ya. Sak keluarga. Gus, cek ono apa? Ya cek kata. Iki mau cek cerita. Yi, buat dibangun red ngulon kabeh to yi. Yo engko sik. Omahe wong kabeh. Bebas kelak suwe. Santri insyaallah teko terus akeh kene iki. Amin Allahumma. Wong kula teko kok Mesir pisanan. Kula eling cek, kula sowan Ya Abbas iku. Ya sithik santri cek. Tek sithik. Akeh kula tenggene mahat kae. Tiba-tiba banyak. Dan gedung juga semakin terus bangun terus, kurang terus. Insyaallah iku 12 ya. Ler apa kula niki? Ler. Kebangun kabeh. Bebas ke kabeh. Dadi kiai iku kudu cabang. Apa meneh misalnya guse akeh men kok. Iki mau tekan dimo, wis 5 menit terus. Kiai Ahmad Khatib As-Sambasi. Ini adalah ulama sufi, waliullah, wali kutub. Dan ahli Thariqah yang menyatukan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Dan para guru-guru mursyid Thariqah Indonesia semuanya ambil jalur sanad dari beliau. Masya Allah. Lahir
di Kalimantan Barat, wafat di Mekah. Karena negara Indonesia masih geger-geber karo Belanda. Mukim di luar. Tapi ndongake Indonesia untuk persiapan kemerdekaan. Luar biasa ini. Disusul Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itu hidup lahir pada tahun 1875. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari lahir pada tahun kalau Syekh Khatib Al-Minangkabawi lahir pada tahun 1852. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari lahir tahun 1875. Kemudian syekh-syekh yang datang ke sana dari Indonesia itu rata-rata berguru kepada orang-orang Indonesia yang sudah alim alamah yang ada di Mekah. Belajar ke Mekah. Ada Syekh Kiai Ahmad Dahlan. Juga ketemu Syekh Khatib Al-Minangkabawi ahli fikih. Yang pertama tadi Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi itu ahli sufi, ahli tasawuf, ahli thariqah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ahli fikih madhab Syafi'i yang jadi mufti dan juga menjadi imam besar di Masjidil Haram. Ulama-ulama Kiai Indonesia termasuk Kiai Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berguru kepada Syekh Khatib Al-Minangkabawi di Mekah, ngaji di Masjidil Haram. Ada Syekh Mahfud At-Turmusi, kemudian ada Syekh Nawawi Al-Bantani, semuanya itu ulama-ulama Indonesia yang belajar di Mekah, mukim di Mekah sampai wafat di Mekah. Mengapa pertanyaannya? Kok enggak pada pulang ke Indonesia membangun nasionalisme, memerdekakan negara Indonesia? Ini kalau nyileh istilah Gus Dur. Gus Dur itu ketika negara Indonesia krisis moneter, kemudian reformasi jadi presiden. Gus Dur itu dikono-kono karo orang-orang yang enggak patek paham sing urusan mistik-mistik. Nah urusan mistik tak kok Ki Abbas. Awakmu sudah jaluk ijazah sugih apa rum? Wih, harus jaluk ijazah. Wiridan tok sugih. Insyaallah. Gus Dur itu jalan ke luar negeri itu sekian puluh kali. Padahal negara sedang krisis. Akhirnya apa? Yo komentar. Wiki negara lagi krisis gak ada duit malah go pesawat terus ke luar negeri. Blokam laku terus. Jawab Gus Dur. Pertanyaan ini dijawab cukup. Nak ono omah kebakaran. Iku pemadame kon jero omah apa kon jaba? Ya jenengan jawab dewi. Pemadam kebakaran itu datangnya ke dalam rumah, dari dalam rumah apa dari luar? Cerdas. Gus Dur juga begitu. Omah sedang kebakaran, krisis. Gus Dur melakukan keluar untuk nyari pemadam kebakaran dan untuk mencari pasokan gizi, energi dan duit plus rezeki. Metu melakukan laku. Tapi wong sih gak paham kan. Wih melakukan laku entek duit. Klencer jar ini. Wah, es gak kena ya nai. Ini ketika negara Indonesia itu dijajah oleh Belanda, suwene pol 350 tahun. Ulama-ulama kita di dalam negeri terancam. Bisa terbunuh. Kecuali langsung jadi panglima, berani perang. Seperti siapa? Pangeran Diponegoro. Iku berani perang langsung. Lah nek sing kiai-kiai ulama gak iso perang ya wis mending nyingkir nang luar negeri, tapi di luar negeri itu ndonga terus mergo dadi wali. Ndongake negara Indonesia agar ada bibit-bibit nasionalisme dan kelak kemudian menjadi negara yang merdeka. Allahu Akbar. Merdeka. Semangat guys. Ini bibit dari hari santri. Dimulai dari para ulama besar itu, para santri-santri itu kemudian datanglah pada akhirnya
Ada yang namanya ulama-ulama besar yang pulang dari luar negeri, kemudian mendirikan organisasi-organisasi bibit-bibit untuk calon mendirikan negara yang merdeka. Contohnya adalah Muhammadiyah. Lahir pada tahun 1912. Kemudian disusul Nahdlatul Ulama yang sebelumnya disusun kekuatan namanya Nahdlatul Tujar. Pengusaha-pengusaha sing sugih-sugih dikumpulke, nak santri sing kere gak dikumpulke. Jadi sing sugih-sugih. Mula nak dadi santri kudu sugih. Santri kere ya payah. Santri ku sugih. Tak critakno, aku mbiyen ku dadi santri sugih terus. Alhamdulillah, teko saiki aku jadi santri. Jadi saya jadi santri ki wis duwe duit. Kerjane sithik, wirite kuat. Jadi kalah duit menang wirid. Oh iki santri iki. Agar santri kurang wirid, gak di duit biasanya. Oh no, biasanya santri-santri gak di duit, wiritan terus tambah melarat. Ini ya Abbas punya teman yang di Lirboyo waktu itu. Jadi untuk melarikan diri, untuk supaya dia itu kapan-kapan kok gak iso dadi kiai, kudu dadi dukun. Nah, jadi santri itu harus punya profesi dua. Satu, ngaji kenceng, wiridan kenceng. Upamane fatal-fatale gak dadi kiai, dadi lumayan, ono sowanan gula tetep toh. Lah nak biar pisan gak dadi lah ya kowe meneng wae rokok tuku udut. Lah nak dukun kan lumayan. Teko gulone, teko kopine, teko udute. Men 5 menit Reng. Iya. Wes tak tambahi 5 menit. Teko ndi mau. Santri itu kudu sugih. Ketika mau negara Indonesia berdiri, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mengumpulkan orang-orang yang kaya, namanya Nahdlatul Tujar. Nahdlatul itu kebangkitan, tujar saudagar atau para pengusaha. Dikumpulke, diajak rembukan. Kita iki saiki dijajah, ekonomi dikuasai, maka kita harus bangkit dulu dengan kekayaan agar supaya bisa berdakwah. Lah nak dakwah ngaji kok gak ada duit, dakwah ngaji ngelen gak ada makanan, tamak. Tapi nak ceramah pidato kayak aku, alhamdulillah gak tamak. Wah, aku mangan warkop. Mun yai pun darul. Ora jaluk sangu. Mergo duwe. Tapi lah nak kiai ini rada kiai. Nganu ya. Jadi ngomong gak fasih. Mula dadi kiai. Sing dikumpulke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dulu yang pertama adalah orang-orang saudagar. Tidak mesti jadi kiai dulu. Jadi santri kumpulkan. Kemudian bisnis, setelah itu kemudian ada yang namanya Nahdlatul Wathon, kemudian ada Taswirul Afkar. Karena yang namanya sesuatu bisa maju, bisa baik, itu ada dua. Yang pertama manajemen. Yang kedua ada manajemen yang namanya intern manajemen. Yang kedua publikasi. Pondok iki nak gak ono kamera iki sapa sing roh? Ora roh. Pondok ini kalau tidak ada lurah pondok, sekretaris bendara, urunan nang ndi? Gak ono sing ngumpulke. Sing ngatur pengajian begini gak ada pengurus, gak dadi. Mosok Yai Abbas ngurusi dewi, nggak mungkin. Ini manajemen. Jadi sebuah institusi atau organisasi atau kelompok itu bisa maju. Ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua publikasi. Ketika NO mau lahir, supaya didengar oleh orang dan pemerintah dan Belanda juga mendengar, maka membuat namanya Taswirul Afkar. Buletin majalah, edaran, informasi,
agar supaya orang-orang mendengar iso ikut urunan utawa iso ikut melu jamaah tahlilan, iso melu ikut simtud duror. Lah publikasi ini dengan apa? Taswirul afkar, dengan buletin atau dengan majalah. Isinya majalah itu macam-macam, urusan ekonomi, perdagangan, publikasi macam-macam. Kemudian setelah mapan, para subsidi, para pengusaha siap, kemudian publikasi siap, maka berdirilah namanya Nahdlatul Ulama. Pada tahun berapa? 31 Januari 1926 berdirilah Nahdlatul Ulama. Ini adalah embrio para santri dan kiai untuk menancapkan nasionalisme dan juga bersama dengan masyarakat agar supaya mempersiapkan untuk melawan Belanda untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno dipaksa oleh arek-arek muda yang ada di Jakarta kon moco namanya apa? Proklamasi kemerdekaan. Proses hanya 2 hari. Proses hanya 2 hari. Diculik Bung Karno dan Bung Hatta karena belum berani. Bung Karno dan Bung Hatta masih berpikir untuk jalan halus. Tapi ternyata Belanda dan para sekutunya ini yang namanya penjajah pasti perhitungannya akan ada sekian langkah. Kemudian dipaksa dipegang Saan Timur nomor piro? 59 apa piro? Wis apal iki sejarah kemerdekaan negara karapal ki. Santri yang turun di Banten dengan membawa kendaraan kapal minggir kabeh. Masang turun di Banten dengan membawa kendaraan Allah. Sampai setengah bulan berikutnya Bung Karno bingung karena telah dipenuhi oleh tentara sekutu dan ada nikahnya datang juga dengan kapalnya. Akhirnya Bung Karno dan Bung Tomo sowan ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mengadukan tentang nasib bangsa yang hari itu baru merdeka 2 bulan. Belum lengkap 2 bulan negara Indonesia hampir hilang meneh. Direncanakan untuk perlawanan, kemudian ada namanya fatwa dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itulah yang namanya resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Setelah itu kemudian setelah fatwa dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kemudian diproklamirkan untuk se-Jawa Timur dan Madura agar supaya para kiai-kiai yang tergabung dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk melakukan perang bergabung dengan Hizbullah. Berangkatlah perang, direncanakan tanggal 21 Oktober, tetapi karena keterlambatan Kiai Abbas Buntet, bukan Kiai Abbas Masrukin. Kalau ya Abbas Masrukin belum lahir waktu itu. Ya Abbas dari pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Terlambat. Mestinya tanggal 21 sudah sampai Jombang. Ternyata beliau balik meneh gara-gara manuke urung dikai dahar, urung dikai makan. Balik pakai ini makan. Karena kiai itu tanggung jawab. Ngingoni burung gak dikai mangan, mati dosa. Wedi, nek kiai sufi iki, nek kiai sing supi suka kopi. Iku ngono gak diurus. Iki sing sufi tenanan. Kondur meneh makani burung lagi tuku karcis sepur dari Cirebon mampir ngene mriki Etan Pati Juwono Putih Rembang mampir gone Mbah Bisri 12 nanggone Jombang numpak sepur. Sampai Jombang kemudian dimulailah tanggal 22 itu perang. Karena tanggal 21 itu
Kiai Abbas belum sampai, Hadratus Syekh melarang, jangan sekali-kali kau mulai perang terhadap Belanda dan sekutunya. Kamu kalah. Nunggu Kiai Abbas. Inilah kehebatan Kiai Abbas, karena ketika Kiai Abbas itu berdoa ke langit, Allah mengabulkan segera. Gak kaya awake dhewe ndonga ngantek bengor malam ngatangi sing mbok jaluk bojo ayu terus ketemune malah ora adoh kabeh ra teko-teko. Masyaallah. Akhirnya Kiai Abbas memimpinlah bergabung dengan Hizbullah, Laskar Hizbullah, bergabung dengan para santri dan kiai. Kemudian bergabung pula namanya TKR. Nama TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Belum ada ABRI pada waktu itu. Niki kula critakake kaya roh-roh tenanan ngono ya, Mbak. Iki jan nom-nom ra roh tak critani. Nak jenengan aja nyalahke. Kayak budi kayak tenan apa ora kayak jare. Tenan iki kok. Santri kudu roh sejarah. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Jadi Kiai Abbas langsung memimpin, bahkan ini kalau diceritakan di bukunya Sang Kiai dikarang oleh saudara Dr. Kiai Haji Aku Irawan. Itu koncone Gus Ipul itu, konco di Mesir itu. Senior Gus. Senior dikit lah. Biasanya biyen yo nderek-ndereke santrine abai kula mara sepuh tegene langitan. Tuh. Menulis buku Sang Kiai, difilmkan hanya satu bab, beberapa halaman tok, bukunya gede, bukunya 400 halaman, 300 sekian, hanya bab cilik Sang Kiai itu diambil sejarahnya, itu sudah jadi film dan menjadi film wajib untuk ditonton pada hari peringatan Hari Santri Nasional. Setelah itu dimulailah kesiapan di mana para santri setelah digembleng kon mandi, ono kon wuduhe, gawe kolahe disuwuk ama Yai Abbas, angger sing wundu ndok kono insyaallah gak tedas peluru, gak tedas pistol. Ono santri sing rada kurang ajar, ya jebur ben juaduk jare. Nanti nang jero ini santri kurang ngajari konti kira-kira mungkin ya kok almarfiyah rada bandel iki langsung jebur ben jaduk tenanan jebur. Kemudian berangkat bambu runcing, cukup cucuk bambu runcing dicelupkan di air, berangkatlah semangat ke Surabaya. Kemudian pakai takbir dari Bung Tomo membuana seantero Jawa Timur, Surabaya, Allahu Akbar, perang mulai. Kemudian Kiai Abbas menghadap ke kiblat seraya berdoa. Dan tiba-tiba lesung-lesung yang di Surabaya menjadi kapal tempur, kapal perang. Keluar dari rumah, mbah metune piye gak roh aku. Keluar suit. Jadi kapal perang menyaingi kapal-kapal tempurnya miliknya Belanda dan sekutunya. Tentara Nika dan sekutunya. Itu lesung, ngerti lesung apa ora? Ngertos? Lha sing jawab sing tuwek. Canom, lesung ngerti? Ora pernah. Nondi. Wis ra ono saiki. Dadi lawang kae, mburi pengalaman kae. Alu ngertos? Lingkung jadi rudal. Masya Allah. Tempur gue lesung, metulah lesung kun fayakun, langsung menyaingi pesawat tempur. Alu metu suwir, jadi rudal. Pesawat-pesawat tempur yang dari negara-negara sekutu hancur semuanya di atas Surabaya, dihajar oleh alu dan lesung. Masya Allah. Iki nak gak kiai gak iso. Dan itu namanya Kiai Abbas. Pada waktu itu ternyata juga diduplikat dari sana. Agar supaya bisa seperti Kiai Abbas Buntet. Amin Allahumma. Amin. Kiai Abbas cukup membawa tasbih. Setiap ada yang bahaya, pesawat atau rudal yang mendekat, langsung diambil biji tasbih. Bismillah, Allahu Akbar. Bam. Jadi biji tasbih jikok siji-siji lanak 133.
Lah iki pesawat wae lah agar siji teko bom. Lah nek tasbih ku ngantem cecek ra mati. Masya Allah. Itulah kehebatan kiai dulu. Kiai sekarang kakean makan Kentucky, dongone rak mandi. Kiai dulu gak makan makanan sing urip, cukup sayur karo sego. Rotok pedes sithik ya nyeplos cabe, kurang rasa kai garam. Dongane mandi. Saiki kiai niku ora mandi mergo kakean mangan hamburger. Napa? Tengkleng. Oh iya. Wes kakean bumbu. Pada waktu itu tepat tanggal 22 itu, ya itulah resolusi jihad dikomandangkan. Wajib bagi umat Islam radius kilometer untuk bisa menjama mengqashar sholat, maka hukumnya fardhu ain. Sudah di Jawa Timur kabeh fardhu ain. Radius kilometer yang bisa tidak wajib tidak diperbolehkan menjama mengqashar sholat, maka hukumnya perang fardhu kifayah. Berangkat semuanya. Masya Allah.